John S.C. Panggabean. Memang orang tua atau ayah kandungnya Clara, dan saya memang ikut berpartisipasi lah ya, bersama-sama dengan Bang Andoli untuk menyelesaikan album ini dan sebagai produser eksekutif. Oke, selanjutnya adalah saya adalah Clara Panggabean. Di sini saya menyanyikan 10 lagu dari karya Tulang Andolin. Selanjutnya ya, kalau saya di sini kehadiran saya memberikan support kepada, saya panggil papanya Clara ini katanya Ito ya. Berarti ini ponakan saya ya, berarti ya. Jadi kehadiran saya di sini lebih untuk memberikan support. Saya nggak punya kontribusi apapun di album ini. Jadi buat teman-teman wartawan harusnya mendapat kredit itu tetap 3 orang ini. Nanti mohon dalam press release-nya ya, tetap yang menjadi di depan adalah Clara, lalu di belakangnya ada ayahnya dan juga Bang Andolin. Jadi kalau saya di sini cuma sebenarnya datang mau kasih support buat Clara untuk atas album barunya, dan dia mau launching malam ini dan juga mau konser. Sebelum saya juga ada kegiatan lain, tapi saya mau kasih support dulu sebagai sesama orang Batak pada umumnya, dan dalam hal ini dia juga ponakan saya, walaupun tidak secara langsung kita sama-sama baru Panggabean. Luar biasa. waktu itu Bapak bertemu sama Tulang Andolin. Disitulah mereka berbicara. Oh, ini ada lagu yang baik untuk gini-gini. Terus akhirnya diberikanlah lagu untuk Clara. Sebenarnya cuma 2 lagu aja, hanya melengkapi album yang pertama. Tapi setelah itu Tulang Andolin melihat, wah kayaknya ini lebih baik dibuat album baru aja. Disitulah terbentuknya album yang berjudul Yamang, lagu favoritnya. Selanjutnya sebenarnya tidak mau dibuat konser, cuman tiba-tiba Tulang Andolin dan Papa bilang gini, wah ini kayaknya bagus nih buat konser. Bukan, jadi nggak sekedar hanya kayak sebelumnya itu kan hanya dipasarkan hand to hand gitu kan. Sekarang sistemnya itu konser lanjut, nanti bisa didistributorkan ke berbagai daerah gitu. Itulah terbentuknya konser ini dan sekaligus launching album ini. Mungkin bisa ditambahkan oleh eksekutif produser. Memang jujur, waktu itu ya lagu Batak memang banyak ya keluar ya. Tetapi pengalaman saya, karena saya cinta lagu-lagu Tapanuli. Seperti kata Clara tadi, memang didengar dia cerita itu karena saya 3 kali udah buat album untuk Clara, tetapi saya ekspos seperti ini. Tetapi tidak ada yang mendistribusikan. Ini pengalaman ini. Ya seyogianya yang distributor sama eksposnya harus seimbang sehingga ada di pasaran dan bisa dilihat orang. Waktu itu memang Bang Andolin bilang, "Lai, aku kasihan lihat Lai sampai 3 kali seperti ini kan gitu." Karena Bang Andolin ini udah sejak tahun 2000 saya kenal. Ya, waktu masih Kos Plus ya. Waktu itu Kos Plus yang baru ya. Jadi kita buat aja 2 lagu. Setelah 2 lagu, tiba-tiba 2 hari lagi ada lagu-lagu ini Lai. Jangan-jangan Lai Andolin sebenarnya udah ada stoknya. Tapi Bang Andolin nanti menceritakan sedikit. Sampai saya ragu, kok sampai bisa 10 lagu dalam waktu gak sampai 3 minggu diciptakan dia. Tetapi jujur, saya menyatakan ada lagu yang sangat tertarik saya. Waktu diusulkan oleh Bang Andolin supaya bikin konser ini, saya tertarik. Karena ada syairnya yang memang benar-benar sangat membuka hati, itu Burjumi Amang. Ya kan itu. Kira-kira itulah menambah sedikit ya dari saya. Sebetulnya ada lagi alasan untuk membuat album ini. Di tahun-tahun sekarang ini begitu lesunya perdagangan PCD, khususnya PCD Batak. Terus kita melihat ada media, hampir semua media, bahwa Bapak Presiden Jokowi mengatakan harus diberantas pembajakan. Wah, kayaknya kita dari mati suri hidup lagi. Betulnya udah mati suri. Kalau menurut saya udah mati suri nih lagu Batak ini, karena tidak ada. Kita dari dulu waktu di zaman-zaman yang lewat, kita mengadu ke orang hampir tidak ada jawaban. Tapi mudah-mudahan di kepemimpinannya Bapak Jokowi, karena Bapak itu sendiri mengatakan harus diberantas pembajakan. Kalau nggak diberantas itu, kami seniman ini, pelaku seni ini, saya rasa tidak lama lagi mati suri. Mudah-mudahan
kita dukung Bapak Jokowi supaya betul-betul diberantas pembajakan itu. Itulah harapan kami. To you.